Mungkin hanya inilah cara Allah menegur agar ada lebih adab terhadap Rasulullah dengan kalimat-kalimat yang sebenarnya sederhana, tapi beberapa orang menganggap ini kalimat yang cukup berat. Bukan, ini bukan kalimat sederhana. Ini kalimat yang kurang ajar. Bukan sederhana. Tidak bisa disederhanakan. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya Nur Muhammad itu memancarkan sinar. Ya kalau yakin, kenapa ngomongnya tidak bersinar waktu ceramah? Ini nabi lain biasa mawon, terasa dadak digawe terus ini bersinar. Ini bersinar ya konangan nanti ketok. Akan tetapi generasi sekarang banyak bertanya, apakah sinarnya seperti sinar lampu? Dan semakin dijawab, semakin tidak ada juntrungnya. Sebentar. Apa maksud Anda beragama itu harus rasional? Apakah beragama itu harus masuk akal? Hanya ditanyakan begitu saja Anda mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Bimbingan Akidah dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, mengomentari, dan kalau boleh saya mengoreksi tentang yang disampaikan oleh Gus Muafiq. Begini, mengawali dari semua pernyataan ini, penyampaian ini, mari kita beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Kita sudah membuat sebuah kekacauan yang luar biasa dirasakan oleh umat dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Kita meminta ampun kepada Allah supaya kita dijaga betul-betul oleh Allah, tidak dijadikan orang yang dibenci oleh Allah, apalagi oleh Rasulullah, dan apalagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maksudnya. Dalam hari-hari belakangan ini kita dihadapkan dengan tantangan yang luar biasa. Inilah tantangan, yaitu orang Islam bagaimana betul-betul menjaga apa yang ada di dalam dirinya, menjaga iman yang sudah tertanam dalam dirinya, menjaga keyakinan terhadap agamanya. Mari kita perhatikan baik-baik bagaimana pelecehan-pelecehan dan penistaan-penistaan agama dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, di sekitar negeri kita, di dalam negeri kita. Dari yang mengatakan bendera la ilaha illallah, bendera teroris, yang dilakukan Abu Janda, kemudian dilakukan oleh Ade Armando, dilakukan oleh Denny Siregar, dilakukan oleh Fatmawati, yang mengatakan, yang membandingkan antara Soekarno dengan bapaknya. Kemudian ini belum selesai, umat Islam masih menangis di dalam kesedihannya yang luar biasa karena nabinya diremehkan, dilecehkan. Muncul seorang dai, seorang yang dikenal, yang sudah terlalu jauh dipromosikan oleh pemerintah, dipromosikan mulai dari Istana Negara, disuruh ceramah di Istana Negara supaya ditonton oleh umat Islam, umat masyarakat Indonesia. Kemudian direkom ke daerah-daerah, bupati-bupati mengundang dia, kemudian aparat-aparat, instansi-instansi pemerintah mengundang dia. Semakin masyhur, semakin dikenal, tidak tahu wallahu alam apa tujuannya, tapi yang pasti wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Allah telah membuka siapa kedok orang itu. Wallahu alam, ini adalah sebuah tergelincir atau disengaja, wallahu alam. Tapi yang pasti orang yang beriman dan baik menjaga imannya tidak mungkin akan tergelincir semacam ini. Tidak mungkin akan tergelincir kepada satu tindakan atau hal-hal yang membuat dirinya murtad. Na'udzubillah, semoga anak cucu kita dijauhkan. Kemudian yang paling ironis lagi, masih banyak ternyata orang-orang yang mau membelanya. Tidak tahu apa faktor dan motifnya. Tapi yang pasti kita tahu tentang aturan di dalam agama kita. Bagaimana orang yang mendukung kepada kemaksiatan, membela kemaksiatan, itu adalah sebuah kemaksiatan. Apa yang menyampaikan dia kepada keharaman, maka hal atau sarana atau perantara tersebut juga termasuk haram.
Dan siapa yang tidak menganggap orang kafir adalah kafir, maka dia adalah kafir. Siapa yang mendukung kemurtadan, dia telah murtad sebenarnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ingin menyampaikan satu koreksi dari permohonan maaf Gus Muafik. Itu bukan satu permintaan maaf, bukan. Tapi yang paling pasti, yang paling penting kita catat adalah meminta maaf itu mengakui betul-betul kesalahannya. Meminta maaf itu betul-betul mengakui, selain itu juga berjanji tidak mengulangi kesalahannya. Ini kalau kesalahan. Tapi kalau ini ada hubungannya kepada Allah dan Rasulnya, maka minta maafnya bukan kepada umat Islam. Ini bukan hanya sebatas membuat gaduh kepada umat Islam, bukan. Tapi ini persoalannya adalah dia telah melampaui garis-garis akidah yang telah digariskan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baginda Rasulullah SAW mempunyai sifat basyariyah atau sifat kemanusiaan. Itu sifatnya tidak sampai mengurangi terhadap kemuliaan baginda Rasulullah SAW. Makanya ada istilah basyarun la kal basyar, Muhammadun Rasulullah SAW. Beliau adalah manusia, ya. Beliau mempunyai sifat kemanusiaan, ya, tapi tidak sama dan tidak boleh disamakan dengan manusia pada umumnya seperti kita-kita hari ini. Jadi ini yang harus diperhatikan. Minta maaf itu ketika kelakuannya menyalahi terhadap sesama manusia. Dan kalau soal menyalahi terhadap Allah kepada Rasulullah, tidak cukup minta maaf. Tidak bisa kita, tidak punya hak kita memaafkan, tidak. Tapi ini menyentuh kehormatan baginda Rasulullah SAW, maka harus istitabah, diminta supaya dia bertaubat kepada Allah. Bagaimana bertaubat kepada Allah? Seperti yang disampaikan oleh Habibina Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Dia harus meminta maaf karena bikin gaduh, ya. Dia juga harus dituntut untuk bertaubat, istighfar yang banyak, tidak mau mengulangi kembali, dan memperbarui imannya atau tajdidil iman dengan bersyahadat kembali. Ya Allah, mari kita perhatikan baik-baik. Kalau memang soal klarifikasi atau meminta maaf kepada umat Islam, bahasanya tidak begitu. Bukan kalau ini dianggap gaduh, kalau ini dianggap bersalah, saya minta maaf. Masya Allah, ini namanya masih ihtimal antara iya dan tidak. Ini namanya spekulasi. Ini bahasanya juga retorika, bukan minta maaf. Coba, mari kita perhatikan baik-baik. Satu persatu kalimatnya kita preteli. Mari. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Muafik dengan senang hati saya banyak diingatkan oleh kaum muslimin dan warga bangsa Indonesia yang begitu cinta sama Rasulullah. Saya sangat mencintai Rasulullah. Siapa kaum muslimin yang tidak ingin Rasulullah? Ya, itu Anda mengatakan Anda cinta kepada Rasulullah. Tapi cinta bukan hanya sebatas di lisan dan di mulut saja. Tapi cinta itu butuh pengorbanan. Apa pengorbanannya? Harus direalisasikan, harus diterapkan. Itu memang berat, ya berat. Tapi cinta memang harus berkorban. Bagaimana berkorbannya? Misalkan Anda cinta kepada Rasulullah, Anda melakukan apa yang dianjurkan baginda Rasulullah, Anda menggunakan apa yang digunakan baginda Rasulullah, itu cinta. Anda memelihara sunnah-sunnah baginda Rasulullah, itu cinta. Bukan malah menghujat-hujat Arab. Karena di dalam diri baginda Rasulullah tidak bisa dipisahkan dengan tanah Arab kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Akan tetapi saya sampaikan kemarin kalimat itu di Purwodadi, sesungguhnya adalah itulah tantangan kita hari ini. Ya, kalau memang Anda tahu itu tantangan, Anda sebagai seorang Islam, tantangan itu ya diterima dengan ilmu,
bukan mundur, bukan malah ciut nyali Anda. Ini harusnya. Coba, berapa besar, seberapa berat tantangan Imam Al-Ghazali. Kalau misalkan Anda mempunyai Tuhan Allah, di mana wujudnya? Apakah Allah itu ada? Imam Ghazali mengatakan ada. Lalu ditanyakan oleh orang-orang ateis, kalau ada, mana wujudnya? Tidak mungkin hal yang ada tidak bisa kelihatan dan tidak bisa dipegang. Lalu kalau misalkan Imam Ghazali bermental kere, Imam Ghazali akan, oh iya begitu ya, oh iya itu kan cuma dongeng-dongeng saja, Allah itu tidak ada memang. Ini kalau memang mentalnya mental blok, mentalnya mental kere, mentalnya mental melepem. Tapi tidak, Imam Ghazali tidak seperti itu. Inilah sejatinya sebagai seorang muslim yang cinta terhadap agamanya. Dijawab, dirasionalkan. Bagaimana jawaban Imam Ghazali? Misalkan Anda punya otak, Anda mikir, Anda percaya, pikiran Anda ada. Iya ada. Mana? Tidak kelihatan. Mana? Gak bisa dipegang. Dan banyak hujah-hujah beliau, Masya Allah, bukan malah mundur. Apalagi cuma ditantang orang-orang milenial hari ini, tidak seberapa cerdas dengan orang-orang terdahulu. Masya Allah. Coba kita lanjutkan. Bahwa milenial ini selalu berdiskusi dengan saya tentang dua hal tersebut. Nah, justru Anda harus bersyukur kalau diajak berdiskusi soal ketuhanan, soal keimanan oleh orang-orang milenial, apalagi oleh alma mater Anda mungkin. Orang-orang yang berpikiran nyeleneh soal ketuhanan. Bahkan tidak jarang, saya punya saudara, saya punya bukti. Saudara saya kuliah di sana, ikut urusan Usuluddin. Dia berani tidak sholat, dia rambutnya gondrong, dan dia tidak puasa. Apa yang dijawabkan oleh mereka ketika ditanyakan, kenapa tidak sholat? Saya tidak tahu terhadap Allah masih yang memerintahkan untuk sholat, kecuali saya nanti sudah bisa tahu, melihat mungkin, dan sadar, mengetahui persis siapa Allah, maka baru saya akan sholat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dari teman-teman Yayan Sunan Kalijaga. Saya ada buktinya. Baik, kita lanjut. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya Nur Muhammad itu memancarkan sinar. Ya kalau yakin, kenapa ngomongnya ndak bersinar waktu ceramah? Ini nabi lain biasa mawon, terasa dadak digawe terus bersinar. Nek bersinar ya konangan diketok karo wong bolone Abroha. Kalau langsung ceritake nabi lahir bersinar tekan langit. Nek ngono digoleki karo wong Yahudi pateni, biasa mawon lahir cilikane rembes wong melu mbah gitu. Akan tetapi generasi sekarang banyak bertanya, apakah sinarnya seperti sinar lampu? Dan semakin dijawab, semakin tidak ada juntrungnya. Oh. Sebentar. Apa maksud Anda beragama itu harus rasional? Apakah beragama itu harus masuk akal? Hanya ditanyakan begitu saja Anda mundur. Apa maksudmu? Maksud Anda seperti apa? Ditanyakan apakah sinarnya seperti lampu? Tidak semua yang ada di dalam agama itu rasional. Kalau seperti itu ceritanya, maka Anda juga harusnya tidak berceramah tentang Isra Mi'raj, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang khariqun lil 'ada, yaitu mukjizat daripada baginda Rasulullah SAW. Bagaimana menembus 3 alam sekaligus di dalam waktu yang kurang dari setengah malam. Ini tidak masuk akal. Lalu kalau Anda ditanyakan oleh orang-orang milenial seperti itu tentang Isra Mi'raj, Anda akan mengatakan bahwa Isra Mi'raj hanya dagelan dan dongeng belaka. Ya tidak begitulah. Hati-hati, semua yang diterima oleh kita, ya sudah, itu saja. Walaupun tidak masuk akal, bukan berarti tidak masuk akal. Tapi akal Anda, akal kita semua yang tidak nyampe terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala,
terhadap qudrah iradah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang benar. Bukan hanya karena tidak nyampe, tidak masuk akal, lalu Anda generalisir, oh nggak ada itu, nggak bersinar. Ya Allah, begitu ya. Jadi Anda mengatakan amantu billah wa bima ja'a 'anillah wa amantu bi rasulillah wa bima ja'a 'an rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu perhatikan, tempel betul-betul, tanam baik-baik dalam hati. Kalau memang iman kepada Allah, apapun yang datang dari Allah, iman kepada Rasulullah, apapun yang datang dari Rasulullah, itu diimani. Bukan harus masuk akal dulu baru Anda percaya. Anda kan kalah namanya kepada kaum milenial seperti itu. Bukankah Anda orang berilmu? Ya tidak begitulah. Masya Allah. Lantas kemudian terkait dengan kalimat rembes. Rembes itu dalam bahasa Jawa artinya punya umbel, tidak ada lain. Bahasa saya rembes itu umbelan itu. Ya Allah, Gus, begini Gus. Bulan Maulid itu diadakan beberapa pengajian-pengajian di mana-mana. Umat melakukan kegiatan-kegiatan itu untuk mengagungkan baginda Rasul, untuk meneladani baginda Rasul, untuk memperbaiki kembali akhlak kita mengikuti baginda Rasul. Semua yang agung-agung, semua yang mulia-mulia itu diceritakan kepada umat supaya umat bisa menirunya. Bukan di Maulidi Rasul malah menceritakan negatif-negatifnya. Itu pun tidak ada baginda Rasul mempunyai sifat seperti itu. Kembali lagi kepada tadi, Muhammad Rasulullah SAW itu bashar, ya bashar, bashariyah, makhluk Allah, manusia. Bashar itu dalam ilmu mantiknya itu adalah makhluk yang berbulu, ya, yang punya bulu, punya rambut dan lain sebagainya. Kenapa disebut bashar? Tapi lakal bashar, tidak seperti manusia pada umumnya. Jadi ayolah, jangan ngibul seperti itu, ya. Bertobat kepada Allah. Coba kita lanjutkan seperti itu ya. Perhatikan baik-baik. Ini terkait juga dengan pertanyaan biasanya, apakah anak yang ikut dengan kakeknya ini kan bersih karena kakek biasanya saking cintanya sama anak, sama cucu, sampai cucunya kadang apa-apa juga boleh. Meskipun baginda Rasulullah SAW apa-apa boleh, tetap apapun yang dilakukan baginda Rasulullah tidak bisa digambarkan kotor dan lain sebagainya. Intinya baginda Rasulullah SAW tidak bisa digambarkan dengan hal-hal yang negatif. Kotor itu bukan hal yang positif, itu negatif. Umbelan itu bukan hal yang positif, itu adalah negatif. Siapa yang suka umbel? Dan lain sebagainya dan seterusnya. Ayo, perbaiki iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ini berwasiat kepada saya, bernasihat kepada saya sebenarnya, supaya saya tidak tergelincir juga seperti Anda. Dan juga yang perlu diperhatikan bahwa coba dibaca sejarah-sejarah baginda Rasul. Jadi sebelum tampil Anda itu persiapkan bahan sehingga tidak kekurangan bahan seperti ini. Sayyid Abdul Muttalib betul adalah seorang kakek, akan tetapi bukan berarti disamakan dengan kakek-kakek sekarang, yaitu lebih perhatian terhadap anaknya daripada cucunya. Dianggap gak kerawat dan lain sebagainya. Enggak. Sayyid Abdul Muttalib sang kakek itu lebih perhatian, bahkan jauh lebih perhatian terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai cucunya daripada kepada anak-anaknya. Coba perhatikan. Riwayat-riwayat berkeliaran di mana-mana. Bisa Anda temukan di mana-mana. Suatu ketika sang kakek berada di naungan Ka'bah dan menghampar satu lemek, satu hambal, satu karpet, di mana anak-anak lain tidak boleh ada di karpet itu. Hanya ijlalan lahu kepada baginda Rasulullah SAW, memuliakan kepada si anak kecil. Datang baginda Rasulullah, didudukkan dia di karpet. Yang lain enggak. Jadi bukan kakek yang tidak peduli, tidak ngerawat terhadap cucunya. Beda, jangan disamakan. Beda, jauh. Ya. Perhatikan
hati-hati ngomong, kasihan umat, jangan dibikin bingung, jangan dibikin gaduh. Yang paling terpenting, kasihan iman Anda kalau harus diperbaharui. Ini bukan masalah keyakinan, ini tantangan. Kita sering ditantang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan milenial yang kadang kita sendiri sudah nggak tahu jawabannya, karena mereka sudah nggak percaya dengan jawaban-jawaban kita. Maksudnya ini bukan masalah keyakinan, ini tantangan. Loh, bukan begitu. Di dalam agama Islam itu yang paling penting pertama kali adalah keyakinan iman. Ini persoalan keyakinan, ini persoalan iman. Yang dengan sebesar apapun tantangannya, iman kita tidak boleh mundur. Iman ini tidak boleh lepas, apalagi nyerah hanya gara-gara ditanya oleh orang-orang milenial seperti itu. Jadi saya ingatkan, Anda katakan ini bukan masalah keyakinan, ini keyakinan. Ini tantangan, ya, keyakinan yang mendapat tantangan diuji. Seberapa kuat keyakinan Anda ditantang oleh orang-orang milenial itu. Begitulah. Ya. Untuk seluruh kaum muslimin di Indonesia, apabila kalimat ini dianggap terlalu lancang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya iyalah, ini terlalu lancang. Di mana orang-orang menceritakan, mengedukasi terhadap umat, kemuliaan-kemuliaan baginda, malah engkau mengatakan atau mengedukasi umat, mengkerdilkan atau membiasakan atau meremehkan terhadap sifat-sifat baginda Rasulullah SAW. Ini keberatan. Ini bukan hanya keberatan, ini pukulan telak bagi kami, bagi kita, bagi umat Islam. Tidak ada ulama dari dulu yang menceritakan seperti itu kecuali orang-orang munafik. Jangan minta maaf kepada kami, minta maaf kepada Allah, minta maaf kepada Rasul. Rasulullah adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan istitabah. Itu kita minta, kita tuntut. Anda minta bertaubat, kita minta Anda bertaubat, perbarui iman. Tidak ada maksud menghina. Mungkin hanya inilah cara Allah menegur agar ada lebih adab terhadap Rasulullah dengan kalimat-kalimat yang sebenarnya sederhana, tapi beberapa orang menganggap ini kalimat yang cukup berat. Bukan. Ini bukan kalimat sederhana. Ini kalimat yang kurang ajar. Bukan sederhana. Tidak bisa disederhanakan. Anda tidak boleh ngotot. Kalau memang Anda bertaubat, bertaubatlah. Tidak usah ini adalah sederhana, ini biasa, cuman orang yang salah paham ini dan itu. Anda ini mau taubat atau mau ngeles? Anda ini mau taubat atau mau beralibi? Jangan begitulah. Ya, kita sama-sama harus tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Saling mengingatkan. Pada seluruh kaum muslimin, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita maafkan. Meskipun kita tidak punya hak untuk memaafkan kalau kesalahan Anda kepada Allah dan Rasulnya. Kewajiban kita adalah mengingatkan. Kewajiban kita adalah saling mengingatkan, tidak mencemooh. Dan kalau persoalan ini, jangankan mencemooh, menghujat pun tidak apa-apa. Tidak ada yang lebih besar daripada baginda Rasulullah SAW. Tidak ada. Jadi dengan hujatan yang paling keras pun, paling sadis pun, paling jorok pun, ini tidak apa-apa dibandingkan dengan kemuliaan baginda Rasulullah yang sudah direndahkan. Hati-hati. Satu hal yang perlu kita ingat, bahwa jangan sekali-kali kita menomorduakan baginda Rasulullah SAW daripada apapun yang ada di dunia ini. Ini adalah ajaran dari baginda Rasulullah SAW. Ya. Dan pesan terakhir kepada para pendukung-pendukung yang ada di luar sana, hati-hati. Anda mendukung kemurtadan, Anda bisa murtad dan keluar dari Islam. Ya, saya katakan seperti itu, saya sampaikan seperti itu. Saya juga kasihan kepada Anda.
Jangan sampai karena gara-gara fanatik buta kepada tokoh, Anda menomorduakan baginda Rasulullah SAW. Anda menomorduakan orang atau manusia atau nabi yang menjamin keselamatan Anda, menjamin keselamatan orang tua Anda, menjamin anak cucu Anda dengan syafaatnya. Anda nomorduakan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perhatikan baik-baik. Jaga. Ini namanya iman. Jaga, jangan sampai kecolongan hanya gara-gara fanatik buta yang tidak bertuhan, tidak bertanggung jawab. Demikian, semoga bermanfaat dari kami Al-Fakir. Dari tadi kalau misalkan saya juga menyinggung perasaan Anda, saya mohon maaf juga. Kalau enggak, saya tidak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.